Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Argi Firgiati akan memandu pemirsa dalam program dialog. Adapun tema yang kita angkat dalam dialog kali ini ialah menjaga netralitas aparatur sipil negara di tahun politik. Di studio kita kali ini telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Kepala Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Arhadianur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan untuk narasumber kita yang kedua yaitu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Tabalong. Apa kabar Bapak Muhammad Zainuddin? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Baik, dengan tema yang kita angkat pada hari ini lagi hot-hotnya sekali ya Pak ya. Mendekati hari H di bulan depan di mana pemilu sudah mulai digelar ya Pak ya. Baik, izin saya ke Pak Rahadian dulu untuk bertanya. Baik, Bapak, ASN ini sama halnya dengan masyarakat ya Bapak ya. Nah, apa arti netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam konteks pemilu, Bapak? Kalau kita bicara yang namanya ASN atau aparatur sipil negara, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, itu ASN, yang dalam hal ini ASN adalah pegawai negeri sipil dan juga P3K. Nah, P3K, jadi di sini ditekankan bahwasanya yang namanya ASN ini tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota dan atau menjadi pengurus partai politik. Dan di sana disebutkan juga bahwasanya bicara netralitas, ASN punya hak pilih suara cuma menggunakan di bilik suara, tanpa boleh untuk mempolarisasi, mengajak atau mempengaruhi pihak-pihak manapun untuk mengarahkan ke salah satu calon tertentu. Nah itu yang bicara netralitas. Netralitas. Lalu Bapak, mengapa netralitas ASN ini harus dijunjung tinggi nih Pak? Netralitas ASN ini harus dijunjung tinggi. Yang pertama, ini adanya Undang-Undang ASN. Pertama itu Nomor 5 Tahun 2014 yang menekankan, yang memanahkan ASN itu harus netral dalam pemilu. Yang kedua, adanya surat keputusan bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, kemudian Menteri Dalam Negeri, Ketua Bawaslu Pusat, dan juga Ketua Komisi ASN. Itu kalau tidak salah SKB nomor 2 tahun 2022. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai ASN dalam hal ini adalah harus menjunjung tinggi profesionalisme. Karena kita ASN adalah pelayan publik, otomatis yang namanya pelayan publik, kita tidak boleh ada kesenjangan yang menyebabkan nantinya adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Sehingga program-program pemerintah, baik lokal maupun nasional, ini akan terhambat juga. Karena apa? Karena adanya beda pilihan, adanya beda dukungan. Nah, ini. Dan aturannya pun sudah sangat jelas sangat ya Bapak jelas ya. aturannya. Sudah sangat jelas ya. Baik, lalu upaya apa yang dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Tabalong dalam bersikap netral pada pemilu 2024 ini Pak? Jadi upaya-upaya itu yang sudah dilakukan dari kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. Kebetulan untuk pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2024 ini dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati, mengarahkan kepada Bakesbangpol sebagai SKPD mewakili pemerintah daerah bekerja sama tentunya melakukan penandatangan MOU perjanjian kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Tabalong dalam rangka untuk pengawasan netralitas ASN. Itu kita tanda tangani pada tahun 2022 kemarin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sudah kita upayakan pada tahun 2023 kemarin, kita kebetulan kena jadwal untuk pembina pada apel gabungannya, apel gabungan di Pendopo Bersinar. Peserta apel kan semua ASN. Jadi kita sudah menyisipkan, mengarahkan sedetail mungkin kemarin kepada kawan-kawan untuk menjaga netralitas. Terutama ini harus bijaklah dalam bermedia sosial. Apabila ada tampilan-tampilan yang sifatnya berbau politik, baik itu di Facebook, Twitter, WA, maupun Instagram yang lainnya, tolong kalau bisa dihindari. Tolong kalau mau melihat di
pantau aja, jangan diberikan komentar dan juga tidak usah diberikan like, karena jari akan lebih berbahaya mungkin dari suara. Ya Itu kita tekankan. Kalau misalkan dulu katanya mulutmu harimaumu, sekarang jarimu ya Pak ya. Jarimu Harimaumu adalah ya, Pak ya. harimaumu. Ini kita mengingatkan pada seluruh ASN. Nah, kawan-kawan, baik secara lisan, kemarin kita sudah sampaikan. Baik, sebelum saya masuk ke Pak Bawaslu nih ya Pak ya, ada satu pertanyaan lagi. Dari informasi yang kita dapatkan, ternyata tidak hanya ASN saja, katanya non-ASN pun harus bersikap netral di tahun pemilu ini. Nah, bisa dijelaskan nih Pak, non-ASN ini seperti apa nih Pak? Kalau kita bicara ya namanya non-ASN, sepengetahuan kami bentuk regulasi atau aturan apapun tidak ada kami yang tahu terkait masalah untuk mengatur yang non-ASN untuk bersikap netral. Namun kalau kita bisa merenungkan, alangkah baiknya juga mereka dituntut netral. Yang pertama, yang namanya non-ASN itu tersebarkan bekerjanya di lingkup instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah, mereka bisa jadi tenaga kontrak, tenaga administrasi yang bukan ASN. Mereka ini kapasitasnya sebagai pelayan publik juga. Ya, sama tadi menjaga profesionalisme yang namanya pelayan publik, tidak boleh ada kesenjangan dan diskriminasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Akibat karenanya beda dukungan, jangan sampai pelayanan tadi menjadi senjang. Tuh. Yang kedua, walaupun yang namanya non-ASN ini bukan statusnya ASN, mereka digajikan juga melalui sumber keuangan negara. Sumber keuangan negara baik melalui APBN maupun APBD. Jadi alangkah baiknya sebagiannya juga bisa harus bersikap netral, walaupun tidak ada ketentuan yang mengatur. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya sekarang ke Pak Zainuddin nih. Bapak bisa dicontohkan nih Pak, ASN atau non-ASN yang bersikap tidak netral di tahun politik ini seperti apa saja nih Pak contohnya? Kalau contoh netralitas itu banyak Pak Bu ya. Salah satunya itu misalkan memasang spanduk, baleho atau alat peraga calon atau peserta kampanye. Dua, menghadiri kampanye atau deklarasi peserta pemilu. Tiga, itu melakukan tindakan atau aktif dalam kampanye tersebut terhadap dukungan atau bagaimana. Dan yang keempat itu memposting di media sosial atau media lainnya seperti foto bersama calon itu peserta. Tidak boleh juga ya, ada aturannya ya. Ataupun APK alat peraga kampanye tersebut. Dalam artian foto bersama ini yang kan karena rawan ini tadi Bu. Kalau memang ada foto bersama ya simpan pribadi lah. Ditahan-tahan dulu gitu ya, dulu lah. Kalau memang ada kegiatan resmi yang kayak gitu Bu, yang terkait kampanye Bu ya. Yang terkait dengan dan ikut dalam kegiatan kampanye ya tadi, aktif dalam kampanye itu tidak diperkenankan. Baik, ternyata cuma foto aja tuh mengarah ke situ ya Bapak ya. Nah, untuk pemberian sanksi ini kepada ASN atau non ASN ini sebenarnya wewenang siapa Pak? Wewenang Kesbangpol atau wewenang Bawaslu nih? Pak Zainuddin? Bapak boleh, baik Bapak. Kalau bicara kewenangan untuk memberikan sanksi ya, kalau Kesbangpol sebagai SKPD dia tidak punya kewenangan. Dalam kesempatan ini kita bicara sebagai SKPD yang diarahkan aja untuk bekerja sama dengan Bawaslu untuk pengawasan terhadap netralitas. Kalau untuk pemberian sanksi, itu SKPD-nya yang menangani itu di BKPSDM ya, Badan Kepegawaian. Di sana ada bidang terhadap pemberian disiplin atau hukuman disiplin pegawai kalau memang ada terbukti. Kita balik lagi ke Bawaslu ya, ke Pak Zainuddin. Bapak, kalau dari Bawaslu sendiri, apa saja tugas yang dilakukan terkait dengan netralitas ASN nih Pak? Kalau dari Bawaslu, tugas yang dilakukan terkait netralitas ini ada banyak Bu. Salah satunya yaitu perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tabalong, yang mana itu isinya terkait pengawasan, terkait pencegahan, dan terkait penindakan salah satunya. Yang mana surat itu dulu ditandatangani oleh
komisioner terdahulu yaitu Pak Fahmi Payalasopa dan Pak Rahadian sendiri sebagai Kesbangpol mewakili pemerintah Kabupaten Tabalong. Ya. Baik, kita berbicara lagi tentang sanksi tadi Bapak yang Bapak jelaskan ya Bapak ya. Apa saja sih Pak sanksi yang dapat diberikan kepada ASN ataupun non ASN yang tidak netral? Nah, ini bisa Bapak jelaskan misalkan sanksinya yang ringan atau bahkan yang berat sekalipun nih Pak. Sebenarnya kalau bicara sanksi ya, sanksi di sini kami tidak karena mengingat ini bukan tusi kami ya. Jadi ini prosesnya kalau memang adanya terjadi pelanggaran terhadap netralitas ASN tadi, baik pelanggaran ini sumbernya baik itu ada temuan langsung mungkin dari Badan Pengawas Pemilu dan juga laporan tentunya dari masyarakat secara langsung ke Badan Pengawas Pemilu. Ini tentunya tidak serta-merta langsung diambil sanksi, namun itu harus diperiksa dulu, ditelaah, dipelajari. Nah, kemudian dirumuskan nanti melalui yang namanya ada penegakan hukum terpadu ya di Bawaslu Gakumdu. Nah, Gakumdu itu ada Bawaslu, ada dari pihak kepolisian dan juga ada kejaksaan. Jadi di sini nanti urung rembuk dari Gakumdu mengeluarkan rekomendasi. Nah, jadi rekomendasi itu nanti diserahkan kepada pemerintah daerah, mungkin nanti berhubung Kesbangpol sebagai perwakilan pemerintah daerah tadi terhadap pengawasan ASN, netralitas ASN, diserahkan kita. Nanti kita meneruskan lagi mungkin ke Badan Kepegawaian Daerah di BKPSDM. Nah, nanti proses selanjutnya mungkin akan diteruskan ke Komisi ASN. Selanjutnya nanti hasil dari rekomendasi Komisi ASN terkait sanksinya apa nanti diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah dalam ini Pak Bupati. Jadi penentuannya nanti di pejabat pembina kepegawaian daerah. Jadi itu yang kami tahu mekanismenya seperti itu. Tapi kalau jenis sanksinya seperti apa, kami kurang memahami karena bukan tupoksi kami di situ. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, setelah iklan berikut ini saya ingin bertanya mengenai tantangan utama ASN untuk bersikap netral dalam pemilu. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini, tetap di Dialog. Baik, kembali lagi pemirsa di program Dialog, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Sebelum saya masuk ke pertanyaan di segmen kedua, kita akan ada tambahan sedikit dari Bawaslu tadi untuk penjelasan dari Pak Kaban ya. Pak Kaban, ada 2 jalur tadi. Terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN ini, nanti sesuai dengan Perbawaslu 7 tahun 2022, Peraturan Bawaslu ya, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan terkait pemeriksaan, kajian, dan di kajian akhir itu nanti bisa dikategorikan kalau memang itu ada unsur tindak pidana pemilu, maka kasus tadi ini akan dilanjutkan penyidikan di Sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu itu sendiri. Dan apabila tidak ada unsur pidana pemilunya, berarti itu masuk dalam unsur pelanggaran undang-undang lainnya, dan itu akan dituangkan dalam rekomendasi ke Komisi ASN nantinya, yang mana akan ditindaklanjuti diturunkan ke PPK di kabupaten. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaban ya. Iya, seperti itu. Saya kembali lagi ke Pak Rahadian nih. Bapak, untuk ASN sendiri ini kan memiliki hak pilih yang sama dengan masyarakat lainnya karena manusiawi ya Pak ya, dan itu hak sebagai warga negara Indonesia sendiri berhak untuk memilih, ada hak untuk memilih. Tetapi karena status dan jabatannya dan juga aturan yang mengikat, nah tidak diperkenankan untuk menampilkan dukungan. Nah, yang ingin saya tanyakan, tantangan utama yang dihadapi oleh ASN dalam mempertahankan netralitas mereka selama periode pemilu ini seperti apa nih Pak? Kami rasa mempertahankan ini sangat sulit ya, untuk mempersulit bicara netralitas. Yang pertama karena punya hak pilih ASN tersebut, karena memang sanak saudara, teman dan sebagainya ada yang mencalon dan perlu dukungan, perlu bantuan. Nah, satu sisi sini yang sulit. Nah, kemudian yang kedua tadi masalah mungkin ada pimpinan dalam suatu instansi yang punya kepentingan dari sisi politik, yang minta bantuan juga di sini yang
dilematis juga. Itu Sekedar gambaran. tantangan ya berarti Bapak, tantangan. Tantangan. Ini cuma ibarat perumpamaan. Iya, perumpamaan. Nah, baik. itu perumpamaan yang bisa kami inventarisir. Ya. Hingga saat ini Bapak, bagaimana nih ASN atau non ASN di Tabalong menyikapi pemilu? Apakah menemukan hal-hal yang terindikasi tidak netral atau justru malah sangat menjunjung tinggi netralitas di pemilu ini, Bapak? Sebenarnya kalau kita bicara masalah situasi dan kondisi terhadap di Tabalong, mungkin kami hanya sebatas pantauan kami aja. Pantauan kami memang indikasi yang mengarah ke tidak netralan tuh mungkin ada. Indikasi ke sana. Tapi alhamdulillah ini kami memberikan apresiasi juga. Kami yakin yang namanya ASN ini sudah tahu ketentuannya memang harus netral dalam pemilu. Tapi mereka ini menjaga, tidak vulgar, tidak pernah terang-terangan, tidak pernah menampilkan, dan sangat menjunjung tinggi menghargai bahwa ada suatu aturan yang membatasi mereka tidak boleh muncul. Ya karena memang punya hak pilih tadi. Nah, indikasi itu ada, cuma tidak pernah terang-terangan. Tidak mencolok biasa saja. Tidak memunculkan dan tidak memicu orang untuk menduga atau memojokkan yang bersangkutan memang tidak netral, tidak pernah menunjukkan. Gitu. Berarti dari pandangan Bapak sendiri bahwa ASN di Kabupaten Tabalong sudah cukup bijak dalam menyikapi pemilu ini ya Pak ya? Sangat bijak. Sangat bijak. Oke, kita tanyakan ke Bawaslu bagaimana nih dari pihak Bawaslu sendiri, apakah sama jawabannya dengan Pak Kaban atau ada jawaban lain nih? Kalau kondisi terkini terkait netralitas ASN mungkin belum ada laporan secara langsung ya. Dalam artian ya bisa kita tanggapi itu sebagai hasil dari tindakan pencegahan yang mana kita sepakati bersama dengan Kesbangpol selaku pemerintah Kabupaten Tabalong, baik itu surat himbauan, baik itu sosial media, sosialisasi, baik itu ada rapat koordinasi, rapat kerja teknis, dan lain-lain. Ya setidaknya kalau memang ada indikasi yang seperti disampaikan Pak Kaban tadi, Pak Rahadian tadi, itu akan ada tindak lanjut, tindakan pencegahan dari pengawas kita, Bu. Misalkan ada satu unsur, entah itu SN, entah itu BPD, entah itu kepala desa atau perangkat desa, yang berada di satu tempat, lalu kita tegur dalam artian sebelum terjadinya kampanye tersebut. Atau ketidaknetralan tersebut kita arahkan agar tidak berada di situ, entah itu karena ketidaktahuan, entah itu karena keterbatasan informasi bahwa itu kegiatan apa, maka itulah tindakan pencegahan kita. Dan alhamdulillah tidak ada laporan sampai saat ini terkait netralitas cocok ASN. Jawabannya ya dengan Pak Kaban ya, luar biasa sekali untuk ASN Kabupaten Tabalong. Baik, tadi kita berbicara tentang kepala desa. Kalau misalkan kita mengingat bahwa kepala desa ini adalah posisi yang cukup rawan untuk dimasuki oleh politik. Nah ya, apa saja ini kira-kiranya tantangan yang dihadapi oleh kepala desa atau tanggapan dari Bawaslu sendiri untuk menjaga netralitasnya seperti apa? Kalau kepala desa yang pertama itu tidak, yang harus dilaksanakan ya, tidak terpengaruh atau mempengaruhi sekelompok pihak atau seseorang untuk mendukung. Dan yang kedua itu tidak membuat keputusan yang mengarahkan atau menguntungkan salah satu pihak ya, atau merugikan salah satu pihak. Bukan hanya menguntungkan, merugikan pun bisa. Menguntungkan dan merugikan ya, masing-masing gitu. pihak ya. Dan yang pasti itu terkait fasilitas umum yang boleh dipinjamkan itu tidak ada keberpihakan terkait tempat untuk tim kampanye manapun atau calon manapun. Kalau memang tempat itu diperbolehkan untuk difasilitasi, dalam artian bukan fasilitas pemerintah ya, tapi dengan secara ada tempat-tempat tertentu yang dibolehkan. Kayak Cuman balai harus, desa mungkin seperti itu ya Pak ya yang dipakai. Ya? Pun? Kayak balai desa mungkin yang bisa dipergunakan. Kalau balai desa masih enggak sih, sebenarnya kayak tempat apa ya? Kayak lapangan. Kan lapangan ini terkait di rapat umum nanti ada dibolehkan untuk kampanye.
Cuman terkait izin kan terkait desa setempat. Jangan sampai ada satu calon diperbolehkan, satu calon tidak diperbolehkan. Jadi harus sama rata, Bu. Tidak boleh pilih kasih. Ya, kayak gitu. Kalau memang tempat itu diperbolehkan. Iya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Ini perbincangannya sebenarnya semakin seru ya Pak ya, tapi semakin rawan dan semakin membahayakan ya. Baik, ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan, tetapi kita jeda sebentar pemirsa, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Kembali lagi ke Dialog, tentunya di segmen ketiga yang lebih menarik lagi perbincangan kita pada hari ini. Ini terserah mau dari Pak Zainuddin ataupun dari para hadiah yang ingin menjawab. Tadi kita berbicara tentang ASN dan non-ASN. Sekarang kita berbicara tentang peran masyarakat. Nah, bagaimana sih peranan masyarakat yang mendukung netralitas ASN pada pemilu ini? Boleh Pak Kaban dulu? Pak Zainuddin. Pak Zainuddin dulu. Baik, bagaimana nih Pak? Jadi untuk mendukung menjaga kenetralitasan ASN ini tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif, Bu. Apabila masyarakatnya aktif, maka dapat dipastikan aktif dan berani ya. Maka dapat dipastikan kalaupun ada oknum yang menghendaki berniat, mereka juga akan mengurungkan niatnya itu tadi, Bu. Langsung takut gitu ya Langsung Pak takut, ya? Karena yang namanya masyarakat itu Ya. bisa langsung mengajukan atau melaporkan Ya. dari tindakan yang dianggap melanggar ya Pak. Walaupun kita yakin ASN-ASN di Tabalong akan mematuhi aturan tersebut. Iya, baik. Oke, apa tindakan atau pencegahan yang dapat diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait Bapak untuk memastikan ASN ini bersikap netral? Sebagai upaya tentunya, itu sebagaimana yang tertuang tentunya dengan MOU kita dengan Bawaslu, kita jelas itu dalam angka pengawasan netralitas ASN, upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencegah dalam upaya untuk netralitas ASN ini, mencegah netralitas ASN ini. Yang pertama, kita bisa melakukan macam seminar ya, lokakarya maupun forum grup diskusi, itu yang pertama. Kemudian kita bisa menyampaikan berupa surat edaran mungkin dari pimpinan dalam hal ini Pak Bupati, surat edaran tentang netralitas ASN, dan juga berupa himbauan. Nah, kemudian bisa kita menyebarluaskan melalui spanduk, baliho, banner dan sebagainya tentang masalah netralitas ASN. Yang terakhir ini terkait masalah disebarkan bisa di media elektronik, media cetak maupun di media sosial atau media lainnya. Salah satu upaya untuk pencegahan, kita lebih banyak mensosialisasikan, itu aja. Sebelum kita mengakhiri dialog kali ini, boleh dari Bawaslu dulu deh, apa himbauan atau harapan Bapak terkait netralitas ASN di pemilu 2024 ini Pak? Netralitas ASN itu sebagai bentuk refleksi atau hakikatnya dalam artian ini refleksi dalam asas pemilu luber jurdil. Jadi kita harapkan semoga di Kabupaten Tabalong pemilunya berlangsung luber dan jurdil karena ASN-nya berpartisipasi dalam menjaga kenetralannya. Mudah-mudahan itu dapat terjaga sampai dari pemilu kita di 2024 sampai dengan pemilihan di 2024 nanti, yaitu pilkada. Itu harapan kita bersama, dan kita harapkan juga masyarakat aktif sebagai pengawas partisipatif dalam pemilu kali ini. Ya. Bagaimana Pak Kaban, himbauan dari Bapak atau harapan untuk netralitas ASN di pemilu 2024 ini? Baik, terima kasih. Kami tentunya sebagai perwakilan mungkin dari pemerintah daerah, OPD tentunya organisasi perangkat daerah yang dipercayakan bersama Bawaslu sebagai pengawas netralitas ASN. Kami berharap pada seluruh warga Tabalong yang berstatus ASN untuk pemilu di 2024 ini, kami mengharapkan agar bisa bijak bersikap netral. Yang pertama, kita sudah ada ketentuan, aturan, undang-undang ASN bersikap harus netral. Kemudian hindari sekecil apapun pelanggaran yang akan menyebabkan nanti menimbulkan masalah bagi ASN yang bersangkutan. Tersandung masalah, mungkin masalah pelanggaran masalah hukum maupun
pelanggaran terhadap undang-undang ASN. Bijak dalam melakukan media sosial, jari harus diperhatikan, jangan ikut-ikutan komen maupun like terhadap pihak manapun yang memunculkan postingan atau tautan ingin mencalonkan diri, misalkan mencalonkan ikut kontestasi sebagai calon di pemilu di 2024 katanya. Baik, terima kasih banyak Pak Kaban, terima kasih banyak Pak Zainuddin. Tidak terasa obrolan kita sudah berakhir. Semoga dengan sikap netral yang ditujukan ASN Tabalong khususnya di tahun politik ini dapat fokus pada tugas pokok dan fungsi mereka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa adanya gangguan politik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rahadian dan juga Bapak Zainuddin yang telah meluangkan waktunya Bapak di dalam program dialog di sela kesibukannya yang luar biasa ini. Saya Argi Virgiati pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.